Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di semester 6 untuk anak-anakku. Eee, Semoga di mata kuliah ini, di semester ini kalian jadi lebih bersemangat lagi. Di hari yang pertama ini kita kuliah ya. Ya tentu saya sengaja membuat rekaman ini untuk bisa memudahkan nanti kalian dalam belajar kembali, berulang-ulang karena memang, dari beberapa masukan, kami merasa dengan kita membuat rekaman, kalian bisa belajar lebih, mudah gitu ya. Meski, nanti juga akan kita coba untuk, live terkait dengan, pertanyaan-pertanyaan yang memang sulit untuk dijawab, di, eee forum gitu ya. Baik, kita mulai saja karena memang teori yang pertama ini, mata kuliah didaktik alergi kritis, saya sebagai penanggung jawab dosennya di mata kuliah ini, eee, akan apa namanya, eee, memberikan beberapa materi yang nantinya, salah satunya adalah di topik yang pertama ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Eee, Baik, konsep dalam prinsip pengobatan dan asuhan gizi dalam materi ini, topik ini, Ibu ambilkan dari surat Al-Isra ayat 82, yang mana memang Allah sudah menurunkan dan sudah memfirmankan yang ada dalam Al-Quran bahwa memang Al-Quran menjadi suatu obat, penawar, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman dan harapannya kita tidak termasuk orang-orang yang zalim karena memang dalam Al-Quran itu kita akan banyak berdoa, kita akan dapat banyak apa namanya petunjuk, kemudian dan juga apa namanya ya rahmat bagi kita yang memang uh, meyakini bahwa salah satunya dengan kita berdoa adalah menjadi penawar kita, obat kita untuk bisa menjadi sembuh gitu ya, sembuh dari segala macam penyakit. Baik, capaian pembelajarannya, yang harus kalian capai dalam mata kuliah ini, dalam topik ini khususnya, secara umum kalian harus paham konsep-konsep, asuhan gizi pada pasien alergi kritis dan trauma. Dan, tentu saya akan mengkolaborasi bagaimana kita menjelaskan ilmu-ilmu tentang patofisiologi, farmakologi, dan bagaimana kita membuat asuhan gizi tentunya dan memberikan edukasi gizi pada pasien-pasien alergi dan kritis. Ini adalah topik-topik yang memang ada kaitannya, ada alergi, ada trauma, dan ada pasien kritis. Dalam contoh-contohnya, biasanya kita akan menemukan beberapa penyakit, beberapa masalah. Kalau di alergi, biasanya kita menemukan apa yang namanya alergi, dan ada yang namanya intoleransi, itu istilah-istilah itu ya. Kemudian ada di sana penyakit-penyakit yang memang berkaitan dengan alergi dan imunologi. Jadi kita tidak bisa melepaskan atau memisahkan antara alergi dengan imunologi. Kita flashback mungkin dulu pelajaran kita, kuliah kita di mata kuliah bioimun ya. Di sana akan banyak kita belajar bagaimana sistem kekebalan tubuh kita bekerja gitu ya. Dan disinilah kita akan apa namanya mengkolaborasi antara mata kuliah bioimun dengan patofisiologi dan juga dietetik asuhan gizi yang sudah kita pelajari. Nah tentu dalam kita mengkolaborasi ya, ada patologi, ada farmakologi, diet, dan konseling gizi. Ini adalah kemampuan kalian di semester 6. Dan ini adalah beberapa mata apa ya namanya penyakit-penyakit atau masalah-masalah yang akan banyak kita temui di topik atau di mata kuliah ini. Apa sih perbedaan alergi dan intoleransi makanan? Tentu sering kita mendengar ya, saya tuh alergi telur loh, saya alergi ikan, saya alergi seafood gitu ya. Tapi ada yang dengar juga, wah anak itu diare tuh habis minum susu sapi, dia diare. Kenapa ya? Alergi ya?
Sebenarnya enggak juga ya, kita lihat dulu, bagaimana kondisi atau gejala-gejala dan juga, riwayat-riwayat dari penyakit tersebut. Nah, yang namanya alergi makanan itu adalah suatu kumpulan gejala yang ditimbulkan oleh respon imunologi yang abnormal terhadap makanan dan bisa bersifat berat atau mengancam nyawa yang nantinya memang itu dipicu oleh suatu alergen. Dalam jumlah yang sangat kecil itu sudah menimbulkan alergi. Jadi alergi ini akan muncul jika respon imun kita itu akan muncul ya, respon imun kita akan muncul jika memang, ada makanan tertentu dalam jumlah sedikit saja itu akan menimbulkan alergen dalam tubuh kita, sehingga terjadilah kita mengalami alergi. Lalu alergen itu apa? Nah, alergen itu adalah timbulnya reaksi hypersensitif, jadi terlalu sensitif sebagai alergi. Nah, alergen memang biasanya merupakan suatu protein dan glikoprotein. Dan glikoprotein adalah protein yang berkaitan dengan karbohidrat. Tentu kita ingat mata kuliah metabolisme gizi makro dan mikro ya. Apa itu glikoprotein? Nah, alergen memang cenderungnya biasanya memang mengandung protein. Jadi memang kita biasanya memang sering menemukan alergi-alergi terhadap makanan-makanan yang memang dia mengandung protein. Jarang kita menemukan alergi terhadap karbohidrat atau alergi terhadap vitamin, itu jarang. Tapi memang ada, tapi tidak sebanyak kita menemukan alergi dengan makanan yang mengandung protein. Nah, tadi ya, kalau kita ingat kekebalan tubuh, sistem kekebalan tubuh dalam mata kuliah bioimun, tentu dalam kekebalan tubuh dalam sistem imun tubuh kita memang salah satu kandungannya bagaimana tubuh kita membentuk sistem imun adalah salah satunya adalah kita butuh suatu protein. Protein yang mana protein itu akan bekerja atau membantu kerja enzim ya. Nah, di situ tentu itu menjadi suatu zat yang penting ketika seseorang mengalami alergi. Kenapa harus makanan yang mengandung protein sih yang menyebabkan alergi? Tadi ya sebabnya. Karena tadi bisa jadi dalam tubuh kita itu respon imun kita terhadap suatu protein dalam makanan itu memang muncul lagi yang tadi namanya alergen tadi. Ada hipersensitif yang mana memang bisa menimbulkan respon imunologis yang tidak normal. Nah, di dalam alergi makanan biasanya kita menemukan istilah antigen. Antigen itu merupakan suatu atau beberapa molekul yang akan menimbulkan respon imun dalam tubuh. Jadi ketika kita mengalami alergi maka akan terbentuklah suatu antigen. Antigen itu artinya suatu respon dalam tubuh kita untuk bisa membentuk tadi ketika kita mengalami atau kita menemui suatu benda asing ya, sesuatu zat yang memang dianggap asing gitu ya. Akhirnya terjadilah hypersensitif atau seperti penolakan seperti itu atau reaksi yang berlebihan. Lalu apa sih intoleransi makanan? Kondisi tersebut merupakan suatu reaksi makanan non-imunologik. Jadi reaksi intoleransi makanan ini bukan atau tidak termasuk imunologi ya, bukan termasuk respon imun ya. Intoleransi ini biasanya disebabkan karena reaksi-reaksi dalam tubuh yang memang tidak diinginkan terhadap suatu makanan tertentu. Nah, intoleransi ini biasanya itu disebabkan karena memang zat yang ada dalam makanan tersebut. Biasanya makanan yang kita konsumsi itu ada zat toksiknya, gitu ya. Ada racun-racun yang dikeluarkan oleh bakteri Salmonella atau Campylobacter atau Shigella, gitu ya. Atau memang ada kandungan histaminnya dalam ikan sehingga menimbulkan suatu keracunan. Nah, keracunan di sini dalam arti muncullah suatu intoleransi yang mana tubuh kita itu tuh belum siap pada makanan-makanan yang tadi, yang sudah mengandung kontaminasi tadi. Atau ada reaksi farmakologi pada makanan. Contohnya
ada kandungan tiramin pada keju, ada kandungan kafein pada kopi, dan ada kondisi di mana tubuh kita memang mengalami kekurangan enzim-enzim tertentu. Misalkan kalau kita lihat tadi sudah saya cerita ada anak-anak atau ada balita yang memang tidak bisa mengkonsumsi susu sejak dari kecil, susu sapi ya terutama sejak kecil. Itu kenapa sebabnya? Salah satunya yang tadi di dalam tubuhnya memang belum terbentuk enzim untuk memecah zat gizi tersebut. Contohnya kalau dalam susu kan ada laktosa. Nah, kemungkinan dalam anak tersebut ketika minum susu sapi kemudian terjadilah respon diare, mual, muntah, begitu dan lainnya, itu disebabkan salah satunya adalah defisiensi enzim laktase, kekurangan enzim untuk memecah laktosa. Nah, itulah yang menyebabkan tubuh kita mengalami intoleransi terhadap makanan tersebut, yang nantinya akan muncul gejala-gejala tadi, diare, pusing, mual, muntah. Meskipun kalau kita lihat beberapa respon atau gejala-gejala tanda-tanda antara alergi dan intoleransi ini memang tidak bisa kita bedakan, bisa dibilang hampir sama, tapi penyebab-penyebabnya itu memang atau gejala yang ditimbulkan itu bedanya adalah di respon imunologiknya. Kalau alergi tadi ada respon imunologik, ada suatu kejadian uh, respon imun ada respon imun dalam tubuh kita yang bekerja sehingga muncul alergi. Tapi kalau intoleransi ini bukan penyebabnya bukan reaksi makanannya itu bukan karena respon imun gitu ya, yang menjadi catatan besar dalam slide ini. Jadi kalau intoleransi itu lebih ke non imun, kalau alergi itu lebih ke respon imunologiknya. Nah, di dalam gambar ini, bagan ini saya ambilkan dari buku. Di sini ada namanya reaksi simpang makanan. Dalam reaksi simpang makanannya ada dibagi, kita kenal tadi ya, ada alergi dan intoleransi. Nah, alergi di sini itu disebabkan karena 3 hal. Bisa karena ini ada respon imunoglobulin E, bisa karena kombinasi imunoglobulin E dan non-imunoglobulin E, dan bisa juga alergi makanan ini dimediasi oleh imun tubuh yang non-immunoglobulin mediated. Jadi ada 3 hal munculnya alergi. Jadi tetap alergi itu memang ada kaitannya dengan imun, kerja imun tubuh kita. Nah, kita jelaskan satu-satu. Untuk immunoglobulin mediated, nah, reaksi ini memang cenderungnya terjadi secara cepat, dalam hitungan menit atau dalam hitungan jam setelah dia terpapar, setelah dia mengkonsumsi makanan. Nah, metodenya biasanya, metode pemaparannya itu biasanya berupa inhalasi atau karena udara dia paparan batuk gitu, atau mungkin pokoknya yang ada kaitannya dengan udara gitu ya, atau ada kontak kulit, kontak antara kulit atau memang konsumsi tadi ya, mengkonsumsi kemudian terjadilah alergi. Jadi kejadian alergi ini bisa jadi karena konsumsi makanan, atau bisa karena paparan udara, debu, dan lain-lainnya. Atau juga karena memang tubuh kita yang sensitif sehingga ketika kontak dengan suatu benda, suatu kondisi sehingga menyebabkan tadi alergi. Atau mungkin terlalu sering digaruk, atau mungkin terkontak dengan terpegang digigit serangga, tapi ada respon yang lain kemudian muncul alergi, itu juga bisa. Kemudian sering melibatkan saluran cerna dan memang pernafasan dan dermatologis. Cenderungnya di situ. Jadi kalau alergi itu biasanya gejala-gejalanya ada kaitannya dengan saluran pencernaan, tadi kalau misalnya berkaitan dengan konsumsi makanan, atau tanda-tandanya juga lebih ke pernafasan, bisa menjadi sesak nafas atau asma tadi. Salah satunya asma ya, alergi itu. Kemudian sesak tadi itu bisa ke arah, kalau emang kita ada alergi dingin, alergi debu, alergi itu, batuk juga bisa terjadi gejala-gejalanya berkaitan dengan sistem saluran pernafasan. Atau dermatologis tadi, misalkan kita terpapar benda-benda yang tanpa kita sengaja itu menyebabkan kulit kita itu mudah merah, kemudian kulit kita menjadi lebih sensitif begitu ya, kalau terpapar oleh produk-produk make up tertentu akan muncul suatu reaksi, itu juga bisa menjadi disebut
alergi. Ya biasanya kalau makanan itu yang menimbulkan alergi itu biasanya memang makanan-makanan yang mengandung protein. Tadi saya bilang ada susu sapi, ada susu yang lainnya, atau kacang-kacangan, telur, kemudian gandum yang memang dia menimbulkan alergi dalam tubuhnya, ikan, seafood, dan lain-lainnya. Nah, untuk yang kombinasi imunoglobulin dengan non imunoglobulin biasanya ini ya nama penyakit-penyakit yang muncul itu seperti alergi susu protein susu sapi itu itu adalah adanya reaksi kombinasi antara imunoglobulin E dan non imunoglobulin E sehingga muncul beberapa penyakit tadi ya muncul beberapa kondisi alergi susu sapi, kemudian ada peradangan esofagitis ini, kemudian gastroenteritis, dan beberapa penyakit terkait dengan fruktos oligo kayak gitu-gitu. Ini adalah penyakit-penyakit masuk inflammatory bowel disease yang nanti akan kita pelajari di topik sendiri ya. Itu adalah suatu kondisi di mana terjadi respon imun kombinasi imunoglobulin E dan non imunoglobulin E atau fenilketonuria yang mana memang secara atau sejak kecil ada masalah imun terkait dengan makanan-makanan yang mengandung fenilketon gitu ya. Kemudian untuk yang tadi ya kombinasi imunoglobulin dan E itu biasanya memang cenderungnya adalah reaksi kombinasi yang mana menimbulkan suatu penyakit tadi ya namanya ada alergi susu sapi, ada masalah atopik dermatitis dan lain-lainnya. Nah, penyebab alergi lainnya adalah atau respon imun yang lainnya dalam kondisi alergi, respon imunnya itu bisa disebabkan karena non-immunoglobulin mediated. Nah, di sana biasanya ditemui pada orang dengan penyakit celiac atau ada masalah dalam ususnya, atau orang-orang yang mengalami dermatitis dan sindrom-sindrom lainnya. Nah, reaksi yang disebabkan karena non-immunoglobulin mediated memang cenderung lebih samar dan memang menimbulkan suatu penyakit. Sedangkan untuk intoleransi makanan yang itu memang tidak dimediasi oleh imun. Nah, salah satunya ada tadi keracunan makanan karena ada toksit-toksit yang ada dalam makanan bisa karena ragi, aflatoksin, faktor lainnya, atau karena tadi secara farmakologis ada kandungan-kandungan yang ada dalam makanan sehingga menimbulkan intoleransi. Ada yang namanya ada orang yang memang nggak bisa makan yang mengandung MSG atau memang tadi ya dia kalau makan makanan yang mengandung MSG akan menimbulkan reaksi yang diare dan mual. Itu adalah intoleransi terhadap zat itu gitu ya. Intoleran artinya dia tidak bisa menoleransi makan-makan yang mengandung itu, baik itu MSG, baik itu kafein dan lainnya. Itu kondisi intoleransi. Ada juga yang orang dengan mengalami penyakit metabolik atau mengalami genetiknya atau juga karena kebiasaan makan. Nah, kebiasaan makan ini biasanya ada pengaruh dengan sisi psikologisnya. Nah, nanti ada masalah atau diawali dari gangguan makan secara psikologis yang mana nanti bisa menimbulkan intoleransi terhadap makanan tersebut gitu ya. Atau juga penyakit saluran cerna. Penyakit saluran cerna nanti akan banyak ditemui dan kita akan salah satunya belajar di bab ini. Intoleransi bisa intoleransi laktosa, intoleransi fruktosa, intoleransi terhadap zat-zat makanan lainnya. Gitu ya. Nah, inilah gejala-gejala pada alergi ya, gejala-gejala pada alergi yang mungkin tadi sudah mungkin ada yang terlewat gitu ya. Karena biasanya gejala alergi ini muncul di salah satu, bisa di pencernaan, bisa di pernafasan, tadi saya bilang bisa terjadi asma, bisa terjadi edema, bahkan sempit jalan nafas, sesak gitu ya. Itu bisa muncul jika kita terpapar suatu zat sehingga menimbulkan respon imun dan terjadilah yang namanya alergi. Bisa juga gejala alergi yang menyerang di kulit, menyerang di mata, telinga, hidung, tenggorok. Sistem saraf juga bisa menimbulkan sistem saraf atau tadi hiperaktif menjadi menggigil, pusing, itu juga gejala-gejala yang mungkin ditemui pada orang dengan alergi atau masalah-masalah sistematis dan lain-lain. Kita bisa kalian baca lagi. Nah, patofisiologisnya bagaimana muncul alergi tadi ya? Ada respon dari sel Treg
yang rendah, sehingga nanti sistem imunnya salah mengartikan molekulnya sebagai benda asing. Itu yang namanya gagal toleransi. Setelah mengalami gagal toleransi, dia akan mengalami sensitasi alergen. Tadi saya bilang alergen. Alergen itu, tadi sudah saya jelaskan, molekul-molekul yang masuk itu dianggap sebagai alergen atau benda asing. Dia ada protein tertentu yang tidak bisa diterima oleh tubuh, sehingga muncullah suatu respon imun. Nah, setelah terjadi sensitasi alergen, maka terjadi reaktivitas atau menjadi hypersensitif. Jadi hypersensitif ini adalah muncul suatu mediator, nanti dari respon tubuh akan ada mediator inflamasi yang dikeluarkan setiap ada alergen atau benda asing yang dianggap tidak sesuai dalam tubuh ya, yang tubuh menganggap itu benda asing atau alergen, sehingga muncul hypersensitif. Itu yang disebut sebagai patofisiologisnya dari alergi. Lalu bagaimana kita berbicara tentang tata laksana mencegah alergi? Untuk bisa mencegah alergi, kita harus tahu faktor resikonya dan bagaimana kita mencegahnya, faktor mencegahnya. Kalau dari faktor resiko alergi, kita bisa lihat ada riwayat keluarganya enggak. Kalau dari ayah dan ibunya salah satu ada yang alergi, maka kemungkinan dia terpapar adalah anaknya, kemungkinan anaknya akan terpapar 2 kali. Tapi kalau ayah dan ibunya ada alergi apapun, kemungkinan anaknya mengalami alergi juga adalah 3 kali lebih besar. Faktor resiko lainnya adalah imunoglobulin dalam darahnya memang tinggi. Itu sudah wajar ya. Jadi kalau ada imunoglobulin dalam darah tinggi, pasti responnya akan menjadi lebih tinggi lagi. Atau imunoglobulin serum awal yang masih anak-anak itu lebih awal, itu akan muncul juga, atau terpapar asap rokok, terpapar alergen dari lingkungan, atau memang kondisi darahnya dalam tubuh yang mengalami penurunan trombosit atau penurunan jumlah sel untuk imunnya. Atau yang paling sering kita temui anak-anak itu biasanya di proses pemberian makanan pendamping ASI gitu ya. Ketika di mata kuliah gizi daur itu sudah saya jelaskan terkait dengan bagaimana kita harus benar-benar memberikan MPASI yang tepat. MPASI yang tepat itu dalam arti tepat waktunya diberikan, tepat pemberian yang diberikan, baik itu jumlah, frekuensi, maupun jenisnya, itu tepat. Nah, bagaimana kita mendeteksi anak itu mengalami alergi melalui MPASI? Ya tentu kita harus memberikan tadi, memberikan makanan-makanan yang mengandung tinggi protein tadi ya, bisa telur, bisa seafood, bisa ikan, yang dirasa memang itu berpotensi menimbulkan alergi. Caranya dengan cara apa? Ketika kita memberikan MPASI, misalkan ikan ya, udang misalkan, kita berikan udang pada anak usia 6 bulan. Enggak masalah, MPASI memang harus diberikan lengkap ya, di minggu-minggu pertama dia mulai mengenal makanan. Jangan diawali dari makanan-makanan yang karbohidrat dulu, jadi memang harus dikenalkan secara lengkap langsung. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, dan itu harus dikenalkan sedari awal. Jangan terlalu lama, jangan terlambat memberikan makanan-makanan MPASI yang tadi. Protein jangan terlambat, itu harus lebih awal dulu memang. Nah, setelah itu kita berikan misalkan udang. Di hari pertama kita berikan udang. Kemudian hari pertama itu kita lihat ada respon suatu hal enggak dalam tubuhnya. Gatal, merah-merah, pusing atau rewel, kita lihat. Oh, enggak ada. Kemudian kita beri coba lagi makanan seafood yang lainnya, misalkan salmon atau yang lainnya ya, ikan tongkol lainnya. Kita coba. Oh ya, oke. Enggak ada. Kemudian kita berikan telur nih. Oh, ternyata muncul. Oke, berarti kita stop dulu untuk telur ini. Kita ganti ke makanan tinggi protein yang lainnya. Daging misalkan. Kita coba, ada respon nggak, alergi nggak? Oh, nggak ada. Kemudian kita coba lagi di minggu berikutnya, kita coba lagi telur. Tadi yang terlihat telur adalah alergi. Kita coba lagi telur. Muncul alergi nggak? Oh, ternyata apa namanya, tetap muncul. Nah, berarti kita melihat, oh, oke, anak ini memang setelah kita berikan makanan sebanyak 3 kali lebih ada respon, maka memang anak ini ada alergi terhadap makanan tersebut. Nah, itu kita harus atur, mengeliminasi, bukan terus mencegah atau terus membatasi atau bahkan
hilangkan makanan itu untuk diberikan, tapi kita akan selalu mencoba mempaparkan atau memberikan telur itu di lain waktu sepanjang seiring dengan bertambahnya usia. Karena memang seiring bertambahnya usia, harapannya imun tubuhnya akan mudah terbentuk sehingga ketika nanti makanan tertentu dikenalkan yang awalnya menimbulkan alergi bisa menjadi tidak muncul alergi karena seiring dengan tambahan usia dia sudah dalam tubuhnya sudah beradaptasi untuk membentuk tadi respon imun terhadap alergen pada telur. Tapi akhirnya yang mana nanti akhirnya anak itu tidak terjadi alergi terhadap telur karena memang caranya memang seperti itu. Cara terapinya harus lebih sering dipaparkan dengan tadi melihat seberapa parah respon alergi yang didapatkan. Kalau memang masih aman, ya oke, kita bisa atasi di rumah gitu ya. Kita atasi, kemudian setelah sembuh, kita coba makan-makan lainnya yang tinggi protein juga, tapi nanti di lain waktu kita coba lagi makanan tersebut. Jangan kita memaparkan berkali-kali, itu harapannya seiring bertambahan usianya, sistem imunnya akan terbentuk dengan alami gitu ya. Oleh karena itu bagaimana kalian harus belajar MPASI ini secara bertahap, secara tekun gitu ya, supaya nanti anaknya itu tidak berpotensi mengalami alergi. Lalu kita salah dalam menentukan MPA, memberikan MPASI ini, tentu kita akan tidak akan menolak ya, bisa terjadi anak tersebut mengalami alergi terhadap makanan tertentu. Karena tadi cara kita memberikan makanan tadi sejari kecil sudah belum tepat. Gitu ya. Jadi jangan takut memberikan protein tinggi di awal-awal usia 6 bulan ketika dia harus mendapatkan MPASI. Karena itu menjadi zat gizi yang penting untuk masa pertumbuhannya. Oke, kita masuk ke faktor pencegahan alergi. Bagaimana kita menunda pengenalan makanan padat. Tadi ya saya bilang menunda, tapi tidak terus menghilangkan. Kita tunda pengenalan makanan tersebut, tapi kita juga tidak terus menghilangkan. Jadi tetap bagaimana kita mencegah alergi, tetap baik kita tunda dulu, nanti lain waktu kita coba lagi dengan makanan-makanan yang memang kandungan gizinya mirip dengan makanan tersebut. Kemudian kita menghindari alergen dari udara kalau memang anak tersebut alergi terhadap hal-hal tersebut. Bisa debu, kucing lainnya mungkin kita hindari dulu. Dan untuk ibu menyusui memang harusnya juga menghindari yang mana memang ibu tersebut alergi. Jadi kalau ibunya alergi, ibu penyusuinya sedang alergi, memang ada alergi, ya memang dia harus menghindari dulu apa yang memang menyebabkan alergi, karena nanti biasanya juga akan berpengaruh pada anak yang disusuinya. Tapi nggak ada salahnya nanti ketika anak tersebut sudah dewasa, beranjak dia mendapatkan MPASI, maka anak tersebut tidak ada salahnya untuk diberikan makanan yang tadi ya memang memunculkan alergi pada ibunya. Karena tadi potensi atau peluang terjadinya alergi pada anak memang tergantung. Kalau ibunya alergi, bapaknya nggak alergi, maka kan kemungkinan peluangnya tidak sebanyak kalau bapaknya alergi, ibunya alergi. Jadi memang nggak ada salahnya kita mencoba metode-metode pengenalan makanan yang memang tinggi protein. Harapannya nanti tubuhnya itu akan membentuk reaksi menjadi tidak alergi. Nah, salah satunya dengan memperpanjang masa ASI eksklusif maksimal sampai 2 tahun. Atau gunakan susu formula yang terhidrolisis. Jadi kalau ada alergi susu, anak masih butuh susu, kemudian dia harus yang mana di usia tersebut dia harus minum susu yang cukup, tapi ternyata tidak bisa karena ada alergi terhadap susu tersebut, maka kita bisa menggunakan susu formula yang terhidrolisis. Atau bisa juga menggunakan susu dari bahan kedelai, bukan dari susu sapi. Bagaimana kita mengedukasi bagaimana pada mereka yang mengalami alergi, ya kita perlu memberikan pemilihan dan persiapan bahan makanan. Tentu harus menghindari alergen, mengganti bahan makanan yang sesuai. Tentu kita harus mengenalkan gizi seimbang dan mendorong perilaku makan yang baik. Ini adalah bahan makanan alternatif di mana
untuk zat gizi kalsium, zat besi, protein, dan lain-lainnya ini, yang mana dia mengandung di dalam bahan makanan tersebut, ini menjadi bahan alternatifnya, gitu ya. Ini akan menjadi bahan alternatifnya, yang mana untuk kandungan kalsium itu bisa kita pilih ini kalau memang dia alergi terhadap susu sapi. Kita bisa berikan kedelai, keju, yogurt, yang mana memang kandungannya ada kalsiumnya, gitu ya. Atau zat besi, zat besi ada di banyak di daging sapi nih, tapi kita bisa cari alternatif di sayur, buah, dan kacang-kacangan. Begitu juga dan seterusnya. Edukasi penting juga dalam meminimalisir kontaminasi silang ya. Sehingga kita perlu memperhatikan tahap pengolahan makanan gitu ya. Kemudian kita harus melihat membeli bahan makanan yang dijual secara curah juga harus hati-hati. Makanan yang dijual secara curah yang memang berpotensi terjadinya kontaminasi, karena memang dengan curah itu kan akan sering banyak kita berkontak dengan baik itu tangan atau alat-alat yang memang bisa berpindah-pindah dari makanan A ke makanan B gitu ya. Walaupun sebenarnya itu harus menggunakan alat yang berbeda gitu ya. Dalam sisi pengolahan juga begitu, mungkin akan muncul kontaminasi-kontaminasi silang sehingga menimbulkan alergi. Persiapan makanan juga perlu diperhatikan, terutama dalam penggunaan pisau, gunting, telenan, atau alas ya, atau alas untuk kita mengiris-ngiris itu juga harus hati-hati. Oleh karena itu dalam ilmu mata kuliah gizi kuliner atau mata kuliah ini ya HSM gitu ya, kita harus banyak belajar menerapkan tadi ya kebersihan, mencegah supaya telanan yang kita gunakan itu tidak sama atau minimal bersih, dibersihkan dulu. Ketika kita menggunakan telanan untuk memotong buah, sebaiknya dibersihkan dulu karena kita akan memotong bahan makanan lain, baik itu sayur atau daging. Jadi harus menggunakan telanan yang berbeda-beda atau memang ya telanan itu harus dibersihkan dulu setelah kita gunakan untuk memotong ikan. Kita bersihkan dulu telanannya menggunakan sabun, kita bilas, baru kita gunakan telanan itu untuk kita gunakan memotong-motong buah atau sayur. Jadi harus beda atau minimal telanan itu harus bersih untuk meminimalisir kontaminasi yang memang berpotensi menimbulkan alergen. Atau tadi layan-layan makanan yang prasmanan juga berpotensi karena banyak orang memegang, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Nah, yang perlu diketahui pada pasien dengan alergi, dia harus wajib membaca label makanan, dia itu alergi apa sih? Mungkin tadi ada alergi-alergi tertentu ya, makan-makan tertentu. Dan tadi ada informasi-informasi dalam makanan yang memang tidak boleh digunakan untuk orang dengan alergi tertentu. Pasien juga harus tahu mengidentifikasi alergen yang ada dalam tabel makanan. Dan pasien juga harus selalu berhati-hati dan selalu mengupdate infonya. Dan selalu memeriksa label setiap kali membeli produk curah. Labelnya seperti apa, kandungan gizi apa. Dan juga memeriksa daftar bahan dan laporan tentang pencegahan alerginya seperti apa. Lalu fokus di sini asupan gizi pada pasien alergi. Nah, dalam menentukan asupan gizi kita harus tahu bagaimana riwayat pasien sendiri. Mulai dari personalnya, ini kita harus tahu riwayat medisnya, penyakit keturunannya apa, terapi pembedahan yang sudah dilakukan apa, karena akan berkaitan dengan imun tubuhnya yang terbentuk begitu ya. Dan riwayat sosialnya, bagaimana kondisi ini, ya, itu kita harus gali dulu. Setelah masuk riwayat personal, kita akan masuk ke dalam asesmen. Asesmen kita ingat ada A, B, C, D. A, B, C, D. A, antropometri. Kita harus tahu, kalau anak-anak yang menderita alergi, kita harus teliti, harus jeli. Berat badan, tinggi badan, perubahan berat badan, IMT, pertumbuhannya seperti apa, komposisi tubuhnya seperti apa, malnutrisi atau tidak, ada underweight, ada kurus, ada edema apa tidak, kita harus cek. Nah, dari biokimia kita bisa melihat hasil di sini, hasil tes alergi dengan skin prick test itu menunjukkan hasil positif dan imunoglobulinnya memang terbentuk di situ. Sehingga berarti bisa dinyatakan kalau pasien tersebut mengalami alergi. Kemudian kita cek asesmen dari sisi fisik klinisnya. Kita lihat ini. Keempat hal ini salah satunya
Kemudian kita cek, asupan gizinya riwayat makannya dengan menggunakan recall, efek atau lainnya, dan jangan lupa aspek yang harus digali. Dalam asupan gizi, kita harus cek pola makan utama sama snacknya gimana. Kecukupan asupannya itu sudah berapa persen tuh dari kebutuhannya. Kita harus cek, sudah tercapai 80% atau belum. Kemudian kita lihat riwayat dietnya bagaimana. Apakah pernah mendapatkan pemberian enteral-parenteral? Bagaimana lingkungan saat dia makan? Apakah lingkungannya mendukung makan yang sehat atau malah tidak? Itu harus dicek. Obat-obat, saya bilang obat-obat juga penting kita harus tanyakan. Ada beberapa obat yang memang berinteraksi terhadap makanan tertentu sehingga muncullah alergen. Sehingga kita harus menggali dari sisi baik itu obat resep atau obat bebas atau suplemen. Tingkat pemahaman juga perlu, kesiapan pasien juga perlu. Pasien mengalami alergi, apa yang sudah dia pahami, apa yang tidak dia pahami. Apa saja pencegahan yang sudah dia lakukan terhadap alergi ini, itu kita harus tahu, harus gali di sini. Perilaku pasien seperti apa? Ngeyelan, atau manut, atau nurut, atau memang dia memiliki jaringan sosial, teman-temannya di lingkungannya yang memang bisa merubah perilaku makannya. Kita harus tahu juga. Faktor-faktor yang mempengaruhi akses ke makanan bagaimana? Aktivitas fungsi fisiknya juga mempengaruhi. Semakin sering aktivitas fisik tentu akan muncul imunitas tubuh yang lebih baik. Tapi belum tentu juga ketika dalam tubuhnya memang terjadi respon yang tidak diinginkan sehingga muncul alergi. Ini adalah dari sisi farmakologisnya. Orang-orang yang mengalami alergi memang salah satunya obatnya adalah ini dan ini. Tentu kita harus tahu efek sampingnya dari obat tersebut. Efek sampingnya apa? Mungkin akan muncul beberapa efek samping adalah dermatitis dan lain-lainnya atau gangguan saraf pusat. Tapi kita harus paham juga obat-obat yang memang dikonsumsi ini salah satu contoh aja. Jadi jangan pernah lupa dalam proses assessment tidak hanya A, B, C, D, tapi juga kita harus fokus dalam ini obat-obat yang memang fungsinya apa dan efek sampingnya apa, lalu interaksinya dengan makanan itu apa. Oleh karena itu kemarin saya minta untuk membuat suatu rangkuman ya, suatu rangkuman yang mana obat-obat apa sih yang memang ada reaksi terhadap makanan, makanan apa sih yang harus makanan apa yang berinteraksi dengan obat tertentu. Apakah susu sapi ada reaksi dengan obat yang lainnya? Apakah anggur, buah-buahan juga bisa berinteraksi dengan obat? Nah, itu obat-obat saja di penyakit apa sudah kemarin saya minta belajar di farmakologi. Nah, dalam menentukan diagnosis kita ada 4 hal yang harus kita pahami ya. Apakah dietitian itu bisa mengatasi masalah yang terjadi pada pasien tersebut? Dirasa saja pasien itu ada nggak kaitannya dengan perlu nggak kita intervensi gizi kalau memang di pasien alergi tersebut dirasa penting. Penting apa enggak? Masalahnya apa dalam pasien tersebut? Ada masalah gizinya enggak? Kalau ada masalah gizi berarti kita sebagai dietitian memang harus tahu. Oh, masalah gizinya dalam alergi ini adalah dia mengalami alergi terhadap makanan, susu atau protein gitu ya. Setelah itu kita harus tahu etiologinya apa, penyebabnya apa sih? Apa hal tersebut sesuai dengan data yang sudah dikaji dari asesmen dari White yang ditanyakan tadi? Apa intervensi yang diberikan yang bisa kita laksanakan sebagai ahli gizi? Intervensinya apa? Itu berkaitan dengan diagnosis. Lalu, apakah Anda bisa memantau tanda dan gejalanya? Oleh karena itu, dalam diagnosis kita kemarin ada pembuatan atau format pembuatan diagnosis dengan mengetahui problem atau masalah gizinya apa sih? Etiologi penyebabnya apa? Dari masalah gizi tadi dan sign and symptomnya apa? Gejala dan tanda-tandanya apa yang muncul dalam pasien? Ini adalah salah satu contoh saya ambilkan dari buku. Apabila terkait dengan riwayat makan, parameter riwayat makan, itu bisa kemungkinan diagnosisnya adalah di NI 583 atau di NI 54. Salah satunya adalah pemilihan jenis karbohidrat yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau memang terjadi penurunan kebutuhan gizi. Itu terkait dengan riwayat makan. Jadi ya kalau kita tahu riwayat makannya, oh dia memang alergi terhadap makanan tinggi protein ini. Nah, berarti ada penurunan kebutuhan protein. Diagnosis gizinya seperti itu. Itu adalah salah satu kemungkinan yang terjadi, tapi tidak paten harus ini gitu ya. Dan kalau ada parameter biokimia,
ditemukan, oh salah satunya mungkin dari tes kulitnya, skin prick testnya muncul, oh dia tuh alergi debu, dia tuh alergi terhadap bulu kucing misalkan. Kemudian berdampak pada tadi perubahan nilai labnya terkait dengan gizi gitu ya. Itu bisa kita bikin diagnosisnya. Atau antropometrinya kita cek parameter berat badannya, IMT-nya berapa, underweight, underweight, NC.31. Atau memang kita lihat dari riwayat personalnya. Biasanya kita lihat, oh ternyata riwayat alergi ini disebabkan karena perilaku gangguan pola makan, karena konsumsi makanannya memang tidak aman di sekitar lingkungannya memang nggak aman, makanan yang konsumsi itu nggak sehat, sehingga muncullah alergi. Atau diagnosis gizi lainnya kesulitan makan sendiri, dia nggak bisa menyiapkan makanan sesuai dengan kondisi yang memang sedang alergi, sehingga diagnosis gizinya adalah salah satu dari 3 ini. Ini adalah salah satu alternatif saja, nanti bisa disesuaikan dengan kasus yang kalian temui. Masuk ke tahap intervensi gizi, tujuannya apa sih kita pada pasien alergi ini? Ya, tentu kita harus menghindari gejala lebih lanjut, menghindari terjadinya keparahan atau gejala yang lebih parah lagi. Itu harus dihindari dulu tujuan. Nah, dalam tujuan gizi, pada pasien alergi juga harus memperbaiki toleransi terhadap makanan tersebut dan juga harus mempertahankan status gizi yang optimal. Tentu dalam intervensi gizi ini tidak harus 3 ini ya. Jangan terlalu kaku ya. Intervensi gizi tetap harus berdasarkan status gizi, tetap harus berdasarkan masalah gizinya yang dialami oleh pasien. Jadi jangan langsung kalau kita menemui pasien alergi, intervensi gizinya harus 3 ini. Enggak. Jadi lakukan apa saja, hanya ini. Prioritaskan diagnosis gizi sesuai dengan kegawatan masalahnya. Kebutuhan pasien saat ini itu apa dulu? Dari diagnosis gizi yang kalian buat, domain intake, domain klinis, domain behavior, kalian bikin banyak, misalkan masing-masing domain ada 2 atau 3 diagnosis gizi, jadi ada 9 diagnosis. Misalkan ada 9 diagnosis gizi yang kalian temukan, tapi kalian harus tentukan prioritasnya di mana sih? Pasien ini yang pertama kali harus dibantu, harus di atas itu yang masalah mana sih? Itu harus ditentukan dulu. Setelah itu kita tentu melihat panduan-panduan NCP, penentuan diet, dan konsensus atau regulasi yang berlaku. Kalau dia ada diabetes ya kita harus menggunakan konsensus dari Pergeni. Kalau dia nggak ada mengalami obesitas, dia kita harus cek NCP-nya bagaimana. Lihat di buku panduan penentuan dietnya harus sesuai. Dan tentu dalam merencanakan gizi harus berkolaborasi dengan tenaga kesehatan, berkonsultasi, berdiskusi, interview dengan pasien, keluarga pasien juga, atau pengasuhnya juga berpotensi untuk dalam pembuatan perencanaan. Tentukan tujuan yang berfokus pada pasien, tentunya harus berfokus pada kondisi pasien. Kemudian membuat strategi, memodifikasi makanan, ataukah membuat rincian edukasi. Edukasinya mau ngapain? Mau ngasih edukasi apa saja sih yang harus diedukasi? Pasien mengalami masalah makannya di bagian apa, gitu ya. Tentang apa, perilaku apa. Itu harus diidentifikasi. Kemudian kalian harus merencanakan, kalian harus menghitung kebutuhan gizi pasien ini tuh berapa. Untuk kebutuhan karbohidrat, protein, lemaknya mau berapa persen, itu tentukan dalam perencanaan gizi. Kalian menentukan kebutuhan mikronya apa, zat gizi mikro yang penting untuk mereka, yang harus dipenuhi untuk mendukung supaya tetap optimal kebutuhan gizinya. Jenis dietnya mau apa, rendah garam, rendah gula, diet hepatitis, diet DM, dan lain-lainnya. Bentuk makanannya mau apa, cair jernih, cair kental, mau bentuk saring, lunak, dan lainnya. Frekuensi makannya gimana, rutenya mau lewat apa, selang, atau mau oral, atau mau parenteral, itu kalian harus pikirkan dari perencanaan ini. Dan tentukan waktu frekuensi untuk melakukan intervensi dan mengidentifikasi sumber-sumber yang dibutuhkan. Nah, dari perencanaan itu tadi kita tentukan implementasinya. Implementasinya bagaimana? Ya kita lakukan intervensi gizi ini dengan berkomunikasi dengan perawat, dokter, dan keluarga, serta tenaga kesehatan lainnya. Karena kita tidak bisa memberikan intervensi gizi
dari kita saja, tapi kita harus mengkolaborasi semua informasi dari mereka untuk bisa memberikan kesehatan ya atau upaya yang terbaik pada pasien. Nah, biasanya pemberian dietnya itu biasanya kita bisa lihat dari intervensi yang ND1, ND2, ND3 dan lainnya bisa dibaca terkait dengan penyediaan makanan, pemberian antar dan lainnya. Kalau edukasi, dari sisi edukasi kita bisa selain memberikan diet, kita juga bisa memberikan edukasi. Nah, edukasi awal, edukasi selama dia di rumah sakit itu edukasi yang singkat-singkat. Tapi nanti ketika dia harus dirawat jalan dan harus periksa rutin, nah kita bisa melakukan konseling yang rutin juga untuk bisa memantau asupannya itu sudah benar atau belum, sudah tercapai 80% atau belum. Itu harus kita lakukan di implementasi ini. Sampai di Monef, lalu kita lihat 4 hal. Dari aspek gizinya, ada perubahan pengetahuan enggak? Perubahan perilakunya enggak? Perubahan asupannya ada enggak? Dari aspek status klinisnya, perubahan labnya gimana? Tensi, BP, hasil biokimia tadi gimana? Gejalanya berkurang apa enggak? Semakin membaik atau semakin buruk? Itu kita cek Monef di sini. Kalau dari aspek pasien, nah pasien ini apakah sudah terjadi perubahan kapasitas? Apakah pasiennya sudah menjadi lebih mandiri atau malah tergantung oleh orang lain, tidak bisa merawat diri? Kita lihat, kita Monef terus. Kalau dari aspek pelayanan, nah kita lihat lama rawatnya cepat, lambat, lama, atau sebentar, nah itu kita Monef juga. Kemudian konsep NCP pada pasien kritis. Sampai di pasien kritis kita tentu orang dengan kondisi kritis atau trauma atau pasca bedah begitu ya, tentu dalam tubuhnya akan mengalami respon metabolik ya. Nah, oleh karena itu ada tahapan-tahapan di mana mengalami penurunan utilisasi ya, penurunan metabolisme dalam mencerna glukosa, asam lemak dan lain-lainnya. Sehingga ada namanya tadi fase starvasi dan ada fase kritis. Nah, respon metabolik ini kalau tidak segera diatasi secara cepat, itu akan berbahaya untuk kondisinya. Orang dengan kondisi kritis itu harus benar-benar teliti dalam melihat gejala-gejalanya dan pemeriksaan biokimianya. Ini adalah satu contoh parameter pada systemic inflammatory response syndrome. Suatu sindroma klinis yang berat di mana pasien menunjukkan paling sedikit 2 atau lebih dari gejala ini. 2 atau lebih ya, 2 atau lebih. Jadi kalau ada gejala ini dan frekuensi 3 ini sudah ada, maka bisa dikatakan dia klinis berat ya. Apalagi kalau 5-5-nya ini ada, berarti dia kondisinya memang sudah. Jadi kalau kita menghadapi atau ini adalah tanda-tanda manifestasi pasien itu mengalami kritis. Nah, tentu pasien kritis ini tidak bisa kita biarkan ya. Tentu kita harus pantau lebih cermat, lebih rutin. Dimana kalau pada pasien ini tidak kita pantau status gizinya, tidak kita pantau asupan gizinya, tentu akan berpotensi mengalami malnutrisi. Kenapa? Karena dalam tubuh orang yang kritis itu sebenarnya dia membutuhkan banyak zat gizi untuk bisa melawan, untuk menyembuhkan sel-sel yang memang itu dipengaruhi oleh banyak hal. Di orang yang mengalami malnutrisi, pasien kritis yang mengalami malnutrisi, salah satu penyebabnya karena stres. Sakit kan stres ya, bisa menyebabkan stres. Sakit berkepanjangan, akhirnya stres. Itu bisa menyebabkan malnutrisi. Tadi ditambah dengan asupan makannya yang kurang. Dia kurang gerak, dia bed rest. Bed restnya terlalu lama. Bisa terjadi malnutrisi. Terjadi ini penyebabnya karena terjadi pembedahan. Pembedahan itu harusnya adalah kondisi luka ya. Ada luka dalam tubuh. Kalau terjadi luka dan proses kesembuhannya itu kan salah satunya adalah
bagaimana kita meregenerasi sel-sel dalam tubuh, salah satunya dengan protein tadi. Asupan dari gizi protein, karbohidrat, mineral, dan lainnya untuk bisa memulihkan kembali kondisinya. Itu kalau tidak segera atau tidak tepat, juga bisa terjadi malnutrisi. Begitu juga orang dengan pasien kritis itu pasti mengalami hypermetabolisme. Dia harus memetabolisme tubuhnya lebih tinggi lagi, lebih cepat lagi untuk bisa meregenerasi, memperbaiki sel-sel tubuhnya yang luka tadi. Itulah kenapa gizi itu menjadi sangat penting diperhatikan pada pasien kritis karena memang beresiko sekali terjadi malnutrisi. Dalam orang pasien yang kritis, pasien yang mengalami pembedahan, itu biasanya dia mengalami tadi ya pemecahan protein yang cukup besar, perubahan atau metabolisme protein yang cukup tinggi, banyak protein yang dipecah itu tadi untuk melakukan perbaikan sel-sel dalam tubuhnya supaya bisa cepat sembuh. Gitu ya. Nah ini adalah beberapa hal kondisi yang memang menyebabkan pasien kritis berisiko malnutrisi. Nah, gimana caranya supaya kejadian malnutrisi ini tidak terjadi? Tentu sebelum dilakukan operasi atau bedah itu biasanya kita harus memanage supaya gizi pada pasien ini status gizinya bisa baik. Jangan pasien yang akan melakukan operasi, akan melakukan bedahan, jangan sampai pasien ini dalam kondisi yang kurang asupan. Jangan sampai dia status gizinya kurang. Karena apa? Bekal dalam tubuhnya, cadangan tubuhnya itu kalau tidak disiapkan dengan baik, tidak ada cadangan tubuh, tidak ada cadangan protein, lemak yang cukup, nanti ketika proses pembedahan, setelahnya itu akan sulit mengalami recovery, akan lebih lama. Gitu ya. Tentu itulah kenapa banyak faktor-faktor terkait keparahan penyakitnya, kemudian prosedur terapinya harus benar gitu ya. Dan selama perawatan itu memang asupan gizinya jangan sampai defisit. Nah, salah satu hal yang paling berbahaya ketika seorang pasien kritis yang tidak dipantau status gizinya dari awal itu bisa terjadi komplikasi. Tadi ya, kenapa? Karena dalam tubuhnya itu mengalami respon metabolik. Respon metabolik itu bisa menyebabkan tubuhnya itu menjadi harus bekerja keras. Nah, dengan bekerja keras tentu organ-organ lainnya juga harus atau berdampak dalam proses penyembuhan. Tentu semua organ harus bekerja sehingga menyebabkan kelelahan atau gagal organ sehingga terjadilah komplikasi. Kegagalan organ karena tindakan pembedahan, luka bakar, keracunan dan lainnya itu juga bisa terjadi pada pasien yang kritis. Kalau misalnya orang diabetes, itu biasanya disebabkan karena dia ada glukos intoleran, sehingga jadilah komplikasi pada saat dia mengalami kondisi yang kritis. Nah, pasien-pasien kritis memang biasanya ditemukan berat badannya lebih sering berubah karena apa? Keseimbangan caranya yang dibandingkan dengan perubahan dari massa bodi lemaknya ya. Dan biasanya kita gunakan screening menggunakan SGA atau Subjective Global Assessment. Ini biasanya digunakan pada pasien kritis gitu ya. Kita men-screening anamnesa riwayat nutrisinya, kebiasaan makannya, ada perubahan berat badan dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, atau kita cek di antropometrinya ada jaringan lemak sekutan dan otot yang berkurang nggak, berapa senti. Setelah kita cek antropometrinya ada pengurangan nggak gitu ya. Nah inilah rumus perhitungan kebutuhan energi pada pasien-pasien berat yang dirawat di rumah sakit. Kebiasaan kebutuhan ini biasanya memperhitungkan terkait dengan trauma, luka bakar atau obesitas yang nanti biasanya kita gunakan rumus ini. Di sini ada keterangannya, bisa kalian lihat. Jadi ada apakah dia pasien luka bakar, apakah dia pasien obesitas, apakah dia mengalami trauma, pembedahan gitu ya. Itu bisa kita lihat di sini keterangannya dan ini adalah rumusnya. Ya. Kemudian untuk pasien yang S ini maksudnya pasien yang dia bisa bernafas
spontan, dia bisa bernafas. Walaupun dia kritis, dia masih bisa bernafas gitu ya. Masuk pasien luka berat, pasien kritis gitu ya, tapi dia bisa bernafas spontan. Tapi untuk yang ventilator, dia menggunakan rumus yang atas. Pasien-pasien yang harus menggunakan bantuan pernafasan atau ventilator, saya menggunakan rumus yang di atas. Kalau dia nafasnya spontan, bisa dia menggunakan kebutuhan energi yang rumus bawahnya. Estimasi kebutuhan energi pada anak dengan kegawatan, untuk anak ya, untuk anak itu perhitungannya ini. Terus BEE ini bisa dilihat di sini. Dan untuk stress factor, kita bisa lihat di sini. Itu ya, mudah dibaca. Dilihat laki-laki atau perempuannya, gitu ya. Anak ini untuk anak, rumus untuk anak yang kritis dan yang sudah melewati masa kritis. Yang sudah melewati masa kritis bisa menggunakan rumus ini. Nanti dilihat BBI-nya, usianya ya anak, dan FS-nya menggunakan ini. Bisa kita lihat. Oke, kemudian kebutuhan proteinnya dinaikkan menjadi 1,2 atau setengah kilogram per kilogram berat badan ideal atau pasien dengan stres berat atau luka bakar. Biasanya proteinnya lebih tinggi, 1,5 sampai 2 dari berat badan idealnya. Bagaimana menghitung berat badan ideal sudah kemarin banyak diajarkan di mata kuliah sebelumnya. Kalau ada pasien gagal ginjal yang dialisis, maka proteinnya ini. Kemudian untuk pasien angiopati, kebutuhan proteinnya ini. Dan bertahap dinaikkan sekian. Cara pemberian bagaimana? Bisa total enteral, bisa total parenteral. Kalau ada diare, bisa dikombinasi. Oke, ini ada contoh-contoh jenis formula nutrisi enteral. Ini ya, biasanya ada betasol, ensur, ada yang familiar nama-namanya, dan ada saya berikan contohnya dari buku, bisa kalian baca lagi ya. Cara pemberiannya gimana, komposisinya apa saja, gitu ya, bisa kalian baca. Ini produk-produk enteral yang sering ditemukan, sering digunakan untuk pasien, yang mana memang cara pemberiannya ada yang lewat sonde, gitu ya. Ada yang diminum langsung. Ini kalau yang ini agak tertutup, namanya Volkamin ya. Namanya kalau yang pertama ini Volkamin. Ya. Volkamin ini salah satu produk enteral yang digunakan untuk suplemen diet hati yang memang harus diberikan atau yang harus mengandung protein BCAA. Gitu ya. Ada Glucerna SL, Isokal, Neomon, Nefrisol, dan lain-lain. Ini ada lagi nutrien diabetes, nutrien fiber, nutrison, peptamen, dan lain-lainnya. Ini adalah produk-produk yang bisa menjadi referensi untuk kalian. Nah, nanti kalau ada yang ingin belajar lagi, bisa membaca referensi yang saya tulis di sini. Ibu rasa cukup. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di topik berikutnya terkait dengan dietetik inflammatory bowel disease. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.